Oh, cerita-cerita boleh. Kalau dulu awal itu pengalaman saya kan, jadi di pola pikir saya penglihatan itu ya langsung. Jadi waktu diajak jalan-jalan lah ke saf-saf itu dibayang gak ndelok apa-apa, kok peteng kabeh. Iki piye kok gak koyo sing liyane ya? Kok gak seperti yang lain? Yang lain bisa ada mungkin melihat pohon atau sungai gimana, saya kok nggak ada. Bingung di situ saya awalnya, ini gimana. Jadi apakah di situ kita ini harus lebih melepaskan pola pikir kita dulu atau gimana? Iya, harusnya begitu. Jadi memang dibuang dulu definisi imajinasi, ilusi, alam khayalan, alam bayangan, alam pikiran. Yang ada pakai ilmu pokoknya, jalan aja. Kalau nampak gelap, ya bilang gelap. Nah, mungkin gelap itu salah satu, jangan-jangan saya diajak di tempat yang tersesat lagi. Nah, itu yang nggak boleh, itu yang bikin gelap. Makanya jalan aja. Nah, insya Allah nanti komandonya kan akan mengarahkan kamu bagaimana kamu mendapatkan pengalaman rohani. Yang penting jangan konflik ketika kamu melakukan satu perjalanan. Yakin aja, jangan takut dulu melakukan perjalanan aja. Toh jiwa aja kok yang berjalan. Lah jiwa itu kalau orang tahu memang nampak seperti cahaya. Makanya kenapa antara langit ke bumi itu menjadi bumi ke langit itu menjadi dekat, karena tanpa sadar kamu menggunakan kekuatan cahaya Tuhan. Ya, kekuatan cahaya Tuhan, makanya itu kamu dekat aja. Itu caranya bisa nggak pakai terbang kok. Tiba-tiba kamu langsung jadi kayak raksasa nyundul langit gitu bisa. Tapi itu nggak saya pakai dulu, biar kamu bisa merasakan terbang dari bumi menuju ke langit. Awalnya kita kan pakai horizontal ya. Misalkan dari bumi ini menuju ke Monas, Monas menuju ke Ka'bah, Ka'bah baru naik ke langit. Nah, itu untuk membantu kamu untuk visualisasimu menjadi baik. Karena apa? Mungkin Monas itu pernah kamu pernah ke sana, jadi mudah. Gunakan kekuatan bayangan nggak apa-apa. Sebenarnya setiap kamu menggunakan bayangan itu sama juga kamu sudah ke sana. Ini yang tidak disadari oleh semua orang. Iya, jiwanya sudah ke sana. Makanya sering saya bilang kalau kamu nggak mudah disantet, jangan bayangkan kemana-mana, karena jiwamu di sana bisa diambil orang. Hati-hati. Jangan banyak melamun. Ya jangan banyak melamun. Boleh melamun selalu bersama Tuhan, nggak apa-apa. Jangan melamun sama pacar, itu jin yang bisa masuk. Melamun angan-angan, iya, keinginan. Mbak ini nih. Jangan Mbak ini. Iya. Mbak siapa namanya? Itu bahaya. Mbak Puta. Mbaknya pacar. Single tante. Makanya hati-hati dengan melamun. Itu kalau orang-orang perdukunan itu bisa diambil kamu. Bisa dimahabai. Cara pondok. Bahasa Arab. Iya. Nah itu dihus-hus, diguna-gunai ke nama-nama lain ya. Gitu. Oh, Ian pernah juga ngalami begitu juga. Sebenarnya saya mau tanyakan. Oh ya, boleh. Saya minta rokoknya boleh saja. Oh, boleh. Boleh. Lagi rokok ini soal kolek ya. Kalau di rokok sembarang. Kita sahabat kan. Iya, harus boleh. Apa ya klebu? Saya pernah gitu. Koyok apa jalanan itu urip bener Kak. Iya. Jadi di saat pelaku itu kan gak percaya dulu. Itu temen aku urip saya. Mandek. Simpone sapa? Yo bayangan itu. Bayangan. Iya. Iya. Mandek. Lho, iki urip bareng. Terus gak ketok Mas. Terus wis iku gugu-gugu gendek awake dhewe. Dadi dhek pore ya wis ngono koyoke koyo janjapmu ya wis gak gelem ya wis. Ngono wae. Jadi apa tidak percaya nek awake dhewe ku dhek mau ngono ya. Iya, ketika kamu tidak yakin, nggak percaya sudah dikasih, tapi kan kamu nggak bersyukur, itu akhirnya Tuhan berhak mempaus gambaran yang ada di situ. Syukurlah dulu. Bersyukur.
Iso dipaus lho gambare pangeran sakti ya. Eh, Jadi paus. Tapi Ya iso kok hubungannya- umpam putra di paus iso. Oh iya ya. Ya mosok alam gak jadi paus Lah ya. iya. Jadi hubungannya mbak sing iki anak yang dunia aktivitas ya. Ya. Nah, aku sesuai prasangka hambaku. Kesini kan nek awake dhewe berprasangka ngono jarine yo iku sing wujud. Wong anak-anak kan ngono ya. Tapi nek lho ngene iki kok gak berlaku penjelasane iku piye Cak? Iya, anak Inandoni Abdibi hati-hati dengan bahasa itu. Berprasangkalah yang baik. Misalkan saya yakin ini pemberian dari Tuhan, maka bersyukurlah. Hari begitu. Jangan sampai bener taiki, ini berarti kamu nggak bersyukur. Maka gambar itu bisa menjadi berhenti atau bahkan ditutup sama Tuhan, dibikin gelap biar kamu tidak melihatnya. Tapi ketika kamu dikasih walaupun itu remang-remang, bersyukurlah. Suatu saat kamu akan dikasih gambar, sepertinya kamu memang mengalami di situ. Sebenarnya ini sudah diajarkan oleh Rasulullah kok, kemampuannya seperti ini. Ya, sembahlah Allah Ta'ala seakan-akan kamu melihatnya, seakan-akan itu kan bisa membayangkan, menghayalkan. Cuma sekarang ini kadang-kadang didefinisikan sama orang, padahal itu semuanya adalah mata hati. Cuma nggak disadari karena sudah didefinisikan. Nah ini, siapa yang mendefinisikan ini? Ini berarti membuat orang-orang tidak bisa menggunakan mata hatinya, dia takut untuk melakukan perjalanan itu. Padahal Tuhan kan, setan aja bisa masuk ke alam pikiran, alam bayangan, alam khayalan. Ya, padahal itu alam semuanya. Ironisnya, setan bisa masuk ke situ. Kenapa yang membuat setan nggak bisa? Karena ditolak sama orang-orang. Ya ini akhirnya orang-orang sampai saat ini hanya menyembah sebuah nama, nggak pernah menyembah pemilik nama. Padahal Tuhan bisa memasuki pikiranmu, bisa memasuki khayalanmu, bisa memasuki imajinasimu. Tuhan bisa memasuki aneka alam, sampai ada alam yang sesungguhnya. Kalau ada di ilmu psikologi itu ada alam-alam menuju alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu pun kamu masuk dalam keadaan sadar bisa. Bisa. Cuma memang awakmu sering nggak kebanyakan orang-orang kalau sudah mengatakan alam bawah sadar, saya nggak bisa masuk di situ. Tetap sadar, bro. Ikutnya yang mengatakan orang lain. Kalau sudah hubungan dengan Tuhan, nggak ada sudah alam bawah sadar. Alam itu semuanya nyata, nggak ada yang bohong. Ya, alam kuburan, ya itu nyata. Nyata bagi orang yang berada di kuburan. Tapi orang-orang yang sudah biasa ketemu Tuhan, alam kuburan itu menjadi nyata. Orang-orang yang sudah ketemu Tuhan itu bisa memasuki aneka alam. Luar. Sampai kayak alam kartun juga itu. Bisa ada alam kartun, itu yang nggak disadari. Bahwa apa-apa yang ada di dunia, ketika kamu melakukan perjalanan ke langit, semuanya akan kamu temui. Kalau kamu mau, bahkan alam hewan, alam tumbuhan, bisa kamu bisa berinteraksi dengan mereka. Ada salah satu dulu teman-teman kita tahu-tahu ketika melakukan sap-sapan gitu, sap langit 1, 2, 3 itu sampai dia masuk di sebuah area di situ ada banyak burung dara. Ngerti ya burung dara ya? Merpati. Tiba-tiba kok bisa berkomunikasi dengan burung merpati tadi atau burung dara tadi. Saya suruh lihat, coba lihat dirimu. Loh iya Cak, ternyata awake dhewe ya dadi burung. Nah, ini nih tingkat kesempurnaan manusia diciptakan. Manusia diciptakan bisa berinteraksi dengan aneka alam yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Maka jangan heran ketika kamu bisa bicara dengan hewan, bicara dengan angin, bicara dengan tumbuhan, karena di dalam dirimu sudah ada bahan-bahan di sana sehingga kamu bisa berinteraksi kepada siapapun. Ada bagian diri Tuhan di sini, ada bagian diri malaikat, ada bagian diri jin di dalam dirimu. Maka itu bisa membuat dirimu bisa berinteraksi dengan semua alam. Itu kenapa manusia diciptakan sempurna, kenapa manusia diciptakan ke bumi ini dalam rangka untuk menjadi pemimpin. Kalau pemimpin mestinya akan terhubung apa-apa yang dipimpin toh. Nah, ini makanya si Sulaiman bisa seperti itu wajar. Si
Musa bisa membelah lautan itu wajar. Tanpa disadari sama Musa sebenarnya. Musa ada kemampuan di situ bisa berinteraksi dengan laut, air. Bisa berinteraksi tapi tanpa disadari. Tapi Musa nggak yakin bahwa dia punya kemampuan itu. Dia nunggu komando dari Tuhan. Pukulkan tongkatmu. Maka ketika dipukulkan itu maka membelah. Nah, si Musa merasa nggak mampu, saya nggak bisa apa-apa. Memang sebelumnya nggak diajarin sama Tuhan. Ini tongkat ini untuk membelah. Tongkat ini bisa dijadikan untuk jadi ular. Semua kan diperintah Tuhan dulu baru jadi. Nah, ini artinya apa? Pelajaran ini bisa kita dapat bahwa kita lakukan apapun sesuai dengan keinginan Tuhan, apapun akan terjadi. Walaupun kamu sebelumnya tidak bisa apa-apa. Begitu sahabat. Nate wong makhluk sing paling sempurna. Awakmu roh kitabe kucing, roh kitabe kucing. Iya ya, gak sampai tekan kuno. Oh iya. Lah iku gak sampai. Iya sempurna. Ya tinggal jawab.